Assalamualaikum. Ya Allah, sampurasun. Udah lama banget ya nggak ngobrol di sini di platform ini. Hmm, Besok-besok mau rajin bersendagurau dengan Anda yang masih mau tanya-tanya sama ibu soal pengalaman varikokel, mau nanya-nanya soal gangguan pendengaran, ataupun mau tanya-tanya soal pacemaker ibu, boleh banget. Boleh banget, boleh komen di sini atau misalnya DM ke Instagram ibu di @nonamaye E-nya 2 gitu. Tapi kali ini ibu lagi pengen cerita kenapa akhirnya ayah sama ibu tuh milih Jil sekolah di sekolah inklusi atau di sekolah yang menggabungkan dia dengan anak-anak tipikal dengan anak-anak tidak gangguan dengar apa sih? Ya dengan anak-anak normal lah kalau misalnya kebanyakan orang bilangnya gitu ya. Kenapa akhirnya milih itu gitu? Apakah ibu sama ayah nggak takut nantinya Jil dibully? Apakah ayah sama ibu nggak takut nanti Jil itu ketinggalan pelajarannya, misalnya karena mendengarnya udah bagus, bicaranya yang belum bagus gitu. Sebetulnya alasan paling poin satu ya, alasan poin satunya itu kenapa pada akhirnya ayah dan ibu memilih Jil sekolah di sekolah inklusi yang menggabungkan dia dengan anak normal pendengaran gitu. Kenapa tidak memilih sekolah khusus seperti SLB? Alasan utamanya, poin satunya adalah karena kami ingin Jil itu terbiasa hidup, terbiasa bergabung dengan anak-anak normal, dengan anak-anak tipikal, dengan anak-anak pada umumnya gitu. Kami ingin Jil itu dari kecil sudah berani maju, sudah percaya diri, meskipun dia sedikit berbeda gitu. Kalau misalnya kami masukkan dia ke sekolah khusus, kami khawatir kelak dia agak sedikit tidak percaya diri gitu. Kalau misalnya harus bertemu atau bergabung dengan anak-anak normal pendengaran lainnya gitu. Karena pada akhirnya nanti kalau dia kuliah, itu kan bergabung dengan semua orang, semua suku, semua agama, ras, budaya, semuanya nyampur gitu. Kami hanya ingin mempersiapkan Jil itu terbiasa dari kecil gitu, bergabung dengan anak-anak eh, lainnya gitu ya. Tapi ini bukan berarti ibu bilang orang tua yang memilih anaknya sekolah di SLB itu tidak baik, enggak ya. Ini balik lagi ke pilihan masing-masing. Mereka yang memasukkan anaknya ke sekolah luar biasa atau ke sekolah khusus pun pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah mereka pikirkan matang-matang gitu. Ini balik lagi adalah masalah pilihan, dan saya dan ayahnya Jil memilih untuk Jil itu sekolah di sekolah inklusi satu untuk itu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ibu nggak takut Jil ketinggalan gitu? Ketinggalan dalam hal apa dulu nih? Misalnya ketinggalan dalam hal pelajaran. Sebetulnya anak-anak gangguan pendengaran itu secara kognitif kan mereka tidak terganggu ya. Mereka itu terganggu yaitu karena belum mendengar aja. Saat mereka diberi akses pendengaran, insya Allah mereka itu bisa ngikutin sebetulnya. Kecuali anak gangguan pendengaran dengan penyerta lain gitu. Itu beda ya, karena ada diagnosis lain selain si gangguan pendengarannya aja. Untuk Jil itu tidak ada penyerta lain gitu. Nah, dan tujuan kami kan pada awalnya yaitu tadi biar Jil itu bergabung. Jadi kita sekolahin Jil itu sekarang bukan biar Jil pinter baca tulis di usia dini, enggak gitu. Tujuan utamanya itu adalah biar Jil bisa bersosialisasi dengan teman-teman dengar lainnya gitu. Makanya itu adalah menjadi pertimbangan kami saat memilih sekolah gitu. Karena kan sekolah tuh ada sekolah yang akademik banget, ada juga sekolah yang mengembangkan karakternya gitu. Nah, kami memilih sekolah Jil itu adalah yang sekarang itu adalah sekolah karakter gitu. Jadi anak-anak ini yang masih berusia dini ini gitu, bukan dipaksa untuk bisa baca tulis di usia dini gitu. Pokoknya 5 tahun udah baca, 5 tahun udah lancar, udah keren baca tulis bang hitungnya gitu. Nah di sekolah Jil ini itu lebih
mengasah, lebih mengedepankan kemandirian. Jadi anak-anak ini nih dari kecil udah diajarkan mandiri untuk hal sepele seperti masuk ruangan, naruh tas di mana, sepatu di mana, kalau mau makan duduk sendiri, makan sendiri, sendok, piring, garpu, bahkan mereka dilatih untuk naruh piring makannya ke sink cuci piring. Terus mereka belajar caranya mencuci piring, belajar cuci tangan, habis itu gosok gigi. Jadi lebih melatih karakternya, lebih melatih kemandiriannya gitu di usia dan mematangkan emosi, mematangkan motorik, sensorik yang mungkin di beberapa anak tuh ada yang belum lulus gitu. Alhamdulillah sekolahnya itu satu visi satu misi sama kami. Jadi kami apa namanya? Kami kami dengan senang hati, kami tidak khawatir dia sekolah di sana gitu. Lalu ada lagi pertanyaan dengan apa ayah ibu nggak takut Jill dibully kalau misalnya Jill disekolahin satu sekolah dengan anak-anak eh, dengar lainnya gitu. Karena kan Jill pasti beda kan gitu. Masalah takut nggak takut menurut ibu kayaknya bullying itu adalah salah satu hal yang kayak ditakutin semua orang tua deh. Nggak cuman dengan orang tua dengan anak gangguan pendengaran ataupun orang tua ABK lainnya gitu. Kayaknya anak tipikal pun, anak normal pun berkesempatan untuk dibully ya gitu. Kayak semua anak tuh bisa aja gitu dibully gitu. Jadi apakah ayah ibu takut? Ya pasti takut lah gitu. Tapi kami mencoba untuk antisipasi dari awal. Antisipasi awalnya itu ya itu kami memilih sekolah yang memilih sekolah yang memang menganggap Jill itu setara dengan anak-anak lainnya gitu. Dan dari awal pun parent meeting, ibu langsung bilang waktu parent meeting itu ibu langsung bilang sama semuanya di hadapan semua orang kalau anak saya Jill Ghazali Adiputra adalah penyandang difabel tunarungu. Dia anak disabilitas rungu, dia tidak mendengar, dia tuli, dia memakai alat bantu pendengaran yang harus selalu dia pakai untuk bisa mendengar di sekolah dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi mohon bimbingan, mohon pengertian dari semua guru, wali murid beserta teman-temannya Jill. Dan itu sangat berpengaruh untuk Jill, alhamdulillah ya. Jadi kayaknya wali murid lain itu saat mereka pulang ke rumah, mereka menjelaskan tuh ke anak-anaknya kalau nanti kamu itu di sekolah akan ketemu teman namanya Jill, dia itu gangguan pendengaran pakai alat gini 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 gini. Jadi kamu tidak boleh lepasin alat Jill sembarangan. Kayaknya tuh gitu ya. Karena alhamdulillah selama Jill bersekolah itu nggak ada temennya yang usil nyabut atau ngelempar alatnya Jill tuh nggak ada. Bahkan yang bikin saya terharu, ini terharu banget, yang bikin saya waktu itu sampai netesin air mata tuh ya gitu. Teman-temannya Jill itu sangat kooperatif. Jadi nih, kalau alatnya Jill lepas, alatnya copot, mereka akan lari, sampai merinding aku, mereka akan lari ke ibu gurunya untuk bilang kayak, ibu guru alatnya Jill lepas, ibu guru alatnya Jill lepas, nanti Jill tidak dengar, tolong dong. Jadi ibu guru akan aware gitu kalau karena kan ibu guru kan nggak melulu liatin Jill gitu, kadang ada bu guru juga lagi liatin yang lain, sementara ternyata alat Jill tuh copot gitu. Dan teman-temannya tuh kooperatif banget bilang ke ibu guru alatnya Jill lepas, nanti Jill tidak dengar. Masya Allah banget gak sih ya Allah. Terus ada juga aku pernah lihat, jadi ibu guru lagi videoin kegiatan anak-anak di kelas. Sekarang kan gitu ya, dia kegiatan di kelas ibu guru videoin terus nanti dikirim ke WhatsApp grup. Kalau ini hari ini di sekolah belajar ini gitu. Jadi itu pernah ada di satu video keambil gambarnya, ke capture sama bu guru. Dia tuh lagi dengerin sama teman-temannya lagi dengerin pemaparan bu guru di depan. Tiba-tiba alatnya Jill yang sebelah kiri itu jatuh. Alat yang jadi yang di telinganya nggak jatuh, tapi yang di sini koilnya tuh jatuh.
temannya, saya ingat banget namanya Revan. Temennya sebelah kirinya Jill, itu dia refleks tangannya tuh ngambil, karena alatnya Jill kan di sini copot, jadi dia ngambil alatnya Jill yang jatuh, terus dia tempelin lagi di kepalanya Jill, tuh ditempelin, terus kan Jillnya langsung nengok gitu ke Revan, terus Revannya senyum, gitu kayak, itu tuh kayak buat ibu tuh kayak yang, ya Allah terima kasih ya Revan, anak baik. Sampai video itu ibu capture, ibu kirim ke ibunya Revan, ibu bilang, aku tuh sampai bilang kayak, Mama Revan terima kasih ya sudah mengajarkan Revan menjadi anak yang baik hati sekali gitu. Kayak Revan tahu kalau alatnya Jill lepas itu Jill tidak dengar, jadi Revan refleks ngebenerin alatnya Jill waktu alatnya Jill jatuh. Itu tuh kayak gitu, buat ibu itu tuh kayak Masya Allah ya gitu. Sampai ibu bilang di grup kayak, terima kasih ya teman-temannya Jill, terima kasih ya ibu guru. Terus sampai Jill tuh punya bestie anak satu tingkat di atasnya Jill. Jadi waktu Jill playgroup dia kelas A, namanya Kakak Hilya. Kakak Hilya tuh tiap hari ngajak Jill main. Kalau di waktu jam kosong yang anak boleh main, itu Hilya tuh akan lari ke kelas playgroup, akan ngajak Jill main, karena katanya Jill itu lucu sekali Mama, pipinya cabi, gini-gini. Dan Hilya tuh tahu kalau Jill itu gangguan pendengaran, Jill tuh lagi belajar bicara. Hilya itu tiap hari selalu ngajak Jill ngobrol, terus kayak kalau dia mau makan sesuatu atau apa tuh, Hilya tuh selalu, Jill, lihat, ini satu, Jill sekarang satu, ikutin Kakak Hilya satu. Itu tuh bikin aku yang terima kasih ya, terima kasih yang tak terhingga gitu. Jadi itu menjadikan ibu motivasi untuk, sepertinya memang ibu sama ayah tuh jangan terlalu overthinking gitu. Ternyata dunia itu menerima Jill dengan baik kok gitu. Jangan selalu seuzon atau takut dunia akan tidak menerima Jill gitu. Ternyata Masya Allah ya, saat kita jujur, saat kita ikhlas dan jujur di hadapan semua orang tentang apa kekurangan dan kelebihan anak kita, ternyata dunia se-welcome itu gitu. Jadi kenapa ibu memilih Jill sekolah di sekolah inklusi ya, karena ternyata tidak semenyeramkan itu kok. Ternyata tidak semenyeramkan itu menggabungkan Jill dengan anak-anak normal pendengaran lainnya. Jadi apa yang mau ibu sampaikan adalah untuk para orang tua dengan anak ABK, atau ya orang tua dengan anak yang punya spektrum, jangan takut untuk melibatkan mereka di dunia yang besar ini, di dunia yang luas ini, di dunia yang beraneka ragam ini. Karena ternyata kadang prasangka kita yang terlalu buruk. Saat kita jujur, ternyata orang menerima anak kita dengan baik kok gitu. Yuk, jangan kurung anak kita di dalam rumah. Jangan kurung mereka di dunianya sendiri. Gabungkan mereka dengan dunia yang luas yang ternyata indah ini. Gitu. Semangat ya mama-mama dengan anak ABK. Semangat mama-mama. Semangat, semangat, semangat. Ada lelahnya sih pasti. Tapi yuk kita berangkulan, kita bergandengan tangan. Bye. Assalamualaikum.